Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting sehat selalu. Video kali ini kita akan cek energi untuk seseorang yang sudah menyesal ya. Yang sudah menyesal kehilangan kamu. Siapapun dia, entah ini adalah cinta sejati kamu, atau mungkin juga orang yang sudah menjadi mantan. Siapapun saja yang sudah kehilangan diri sahabat kebahagiaan. Bukan dia yang ninggalin kamu, tapi kamu yang ninggalin dia. Sesalnya tanpamu. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dengan berkomentar positif ya sahabat kebahagiaan. Karena energi positif kalian ini juga bisa mempengaruhi segalanya, biar jauh lebih bahagia ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dari pembacaan kita kali ini. Dan kita akan cek temanya tentang sesalnya tanpamu. Bagaimana kondisinya dia ketika nggak ada sahabat kebahagiaan di sampingnya. Oke, untuk energinya dia bagaimana ya? Kita cek. Ini adalah energinya dia yang berkaitan dari perasaan emosionalnya dia. Nanti kita juga cek juga bagaimana level vibrasi energinya dia. Apakah berada di level power atau berada di level force ya. Untuk energinya ada kartu Nine of Bond ya sahabat kebahagiaan. Nah, ketemunya kartunya nih langsung kartu Bonds ya. Energinya bagaimana sih dia ketika menyesal tanpa sahabat kebahagiaan, terluka hatinya, merasa sepi, merasa perih. Yang Kevin lihat di sini memang ini adalah simbol dari putus cinta, tidak memiliki sebuah motivasi, ada kesedihan mendalam ya di dalam dirinya dia kalau misalkan berkaitan dari level vibrasi energi emosionalnya dia. Berapa sih vibrasinya untuk saat ini? Vibrasinya tentang sebuah kesedihan mendalam di sini ini kurang lebih sekitar 75 Hz ya. Dimana ini adalah hal yang timbulnya dari rasa menyesal. Prosesnya ini membuat dia itu kayak ngerasa sangat tidak bahagia ketika dia menyesal bahwa nggak ada sahabat kebahagiaan di sampingnya dia. Ya, bukan kamu yang ditinggalkan dia, tapi kamu yang meninggalkan dia. Dan inilah yang membuat dia tuh menyesal. Dia kayak ngerasa bertahan sendiri di sini, ngejalin hubungan sama kamu. Dia kayak ngerasa, waduh kayaknya kok sia-sia banget ya. Aku sudah banyak berkorban untuk kamu dan aku banyak banget ngeluangin waktu untuk kamu. Tapi kamu mutusin aku di sini dan kamu ninggalin aku di sini. Dia terluka. Dan untuk saat ini bagaimana dia? Dia nggak ada sisi motivasi apapun ya. Nggak ada motivasi apapun untuk memiliki sebuah semangat di dalam sebuah hubungan. Entah hubungan dengan siapapun, dia nggak ada motivasi lagi. Karena ketika nggak ada sahabat kebahagiaan, bahwa sahabat kebahagiaan itu yang ngambil keputusan bahwa aku ninggalin kamu, bukan aku yang ditinggalkan. Dia memang menyesal di sini ya. Dan vibrasinya itu 75 Hz. Ini berada di level force. Lalu kita bertemu di kartu Eight of Cup ya sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu tarot Eight of Cup memang ketika dia menyesal di sini ya. Ketika dia menyesal, dia merasa sedih mendalam. Perjalanan cintanya dia itu kayak tertatih-tatih untuk bisa menemukan jati dirinya dia kembali. Ya dia memang kecewa, hatinya memang terluka sangat, dan dia berupaya untuk mencari kepingan-kepingan hatinya dia. Dan hal yang kayak lihat di sini untuk dirinya dia, ketika menerima sebuah kenyataan bahwa oke, aku berpisah dan aku istilahnya adalah dibuang oleh sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa bahwa dia sudah siap untuk menerima sebuah keadaan. Untuk saat ini dia sudah siap untuk menerima keadaan bahwa dia akan berjuang lagi dan memulai dari nol. Karena perjalanan cinta bersama sahabat kebahagiaan ini sejatinya dia tuh ngerasa bahwa banyak sekali momen yang tercipta sama kamu. Ada sisi kesadaran diri dia bahwa dia akan bangkit di sini. Oke, ada kartu Ace of Bond ya. Ini dua kartu energy bonds atau elemen
api memiliki makna tentang dia berupaya untuk bisa ngejalin hubungan lagi dengan siapapun. Namun dia bukanlah tipikal orang yang mudah terhubung secara emosional dengan orang baru. Sehingga perlu menyesuaikan diri. Mana orang yang tepat untuk menggantikan diri sahabat kebahagiaan? Apakah dia bisa move on dari kamu? Jawabannya bisa. Dia bisa move on dari diri sahabat kebahagiaan, tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Tidak semudah itu. Kalau misalkan untuk saat ini dia ada di dekat dengan orang lain, atau dia sudah ada gebetan dan lain sebagainya, tapi untuk jiwanya dia, untuk emosionalnya dia itu belum bisa seutuhnya memiliki siapapun saja yang berada di dekatnya dia ya. Karena simbol dari kartu Ace of Wands di sini, kamu adalah tulang rusuknya dia. Kamu adalah tulang rusuknya dia. Simbolnya adalah tulang. Jadi memang ketika kehilangan sahabat kebahagiaan, dia berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan lagi sebuah hubungan yang membuat dia itu nyaman. Oke. Ada kartu Six of Dangers ya. Ini adalah simbol dari sebuah move on. Six of Dangers ini sama dengan kartu Six of Swords, dimana dia memang untuk saat ini akan mencoba mencari tentang sesuatu hal yang membuat dia itu nyaman. Ketika dia kehilangan sahabat kebahagiaan, pikirannya tuh tidak terkendali. Pikirannya dia, emosionalnya dia tuh tidak terkendali. Namun setelah kurang lebih sekitar 6 hari, dia berupaya untuk mencoba menenangkan diri. Apa yang dia lakukan? Ketika sahabat kebahagiaan memilih untuk memutuskan dia atau ninggalin dia, refreshing. Dia pergi refreshing ke tempat yang membuat dia tuh bisa berpikir dengan tenang. Memang ketika kehilangan sahabat kebahagiaan, dia sangat sedih. Dia sangat sedih dan kayak ngerasa bahwa gak ada motivasi lagi dalam hidupnya dia. Selanjutnya ada kartu Six of Crystal ya. Six of Crystal ini sama dengan kartu Six of Pentacle ya. Ketika dia ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, memang pemanfaatannya itu paling banyak di energi materi ya. Ya, dia ngerasa bahwa kehilangan sahabat kebahagiaan ini membuat dia itu kehilangan segalanya. Memang terkesan bahwa hubungan ini kayak buru-buru diambil keputusan untuk berpisah. Dia mendapatkan itu, di pemikirannya dia tuh seperti itu. Kamu tuh kenapa sih buru-buru banget? Buru-buru banget untuk mutusin hubungan ini. Dia memang kayak ada rasa kecewa, sama sahabat kebahagiaan. Karena ketika dia ngejalin hubungan sama kamu, dia ngerasa bahwa aku udah banyak banget berkorban untuk kamu. Dan ketika kehilangan sahabat kebahagiaan, dia sebenarnya butuh waktu untuk memperbaiki ini semua. Tapi mungkin sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa udahlah, udah cukup. Kita udah cukup. Aku udah capek banget sama kamu karena apa yang kamu lakukan selama ini kepada aku tidak ada timbal balik yang membuat aku nyaman. Sehingga sahabat kebahagiaan memilih untuk ninggalin dia duluan, bukan kamu yang ditinggalkan. Dan di sini dia menyesal loh sahabat kebahagiaan. Lalu tentang kondisinya dia, apakah dia menerima sebuah karma ketika kehilangan kamu? Kita cek bersama-sama ya. Apakah dia menerima sebuah karma ketika kehilangan sahabat kebahagiaan? Apakah dia menerima sebuah karma? Seven of Crystal. Ya, berkaitan dari kartu Seven of Crystal di sini memang karma sedang nunggu dia. Nunggu kapan dia itu bisa menghargai tentang siapapun saja yang pernah membantu dia atau pernah membuat dia itu nyaman. Karma memang nunggu dari dirinya dia itu kayak ngerasa sepi dan sendiri. Karena selama ini ngejalin hubungan sama dia, orangnya ini memang kurang sedikit peka ya sahabat kebahagiaan, hanya memfokuskan ke hal-hal yang dia sukai saja. Ada Haunting of Cup ya sahabat kebahagiaan. Apakah dia mendapatkan sebuah karma ketika kehilangan kamu? Ya, jawabannya iya. Haunting of Cup ini kalau di dalam kartu tarot sama dengan kartu Queen of Cup ya. Dimana ketika dia ngerasa bahwa sendiri, ketika dia ngerasa bahwa nggak ada siapapun,
dia kurang mendapatkan sebuah perhatian, rasa sepi, kehilangan sebuah motivasi, dan tidak ada sebuah semangat untuk bisa memberikan cinta yang terbaik kepada siapapun. Jadi memang sahabat kebahagiaan itu adalah simbol dari ketulusan cinta, simbol dari sebuah perasaan emosional yang bisa melengkapi. Tapi keputusan kamu memilih pergi dari dia, ini buat dia itu kayak ngerasa gak ada motivasi lagi, rasa sepi. Dan karmanya memang ada di situ. Karmanya dia kayak ngerasa bahwa udah kehilangan kamu. Itu adalah karmanya dia, kehilangan kamu, gak ada koneksi lagi untuk bisa merubah segalanya menjadi lebih indah. Oke. Ada kartu Master of Dangers. Ini sama dengan di kartu King of Sword ya, sahabat kebahagiaan. Karmanya, bentuk emosionalnya dia berubah. Dia akan terlihat lebih dingin lagi. Terlihat lebih dingin. Dan siapapun yang berada di dekatnya dia itu nggak pernah fokus ke hal-hal yang sifatnya adalah komunikasi, nggak pernah fokus. Kalau ngomong itu terkesan dingin, dan hati dan perasaannya itu kayak terkunci. Kehilangan kamu ini membuat dia itu nggak bisa mengekspresikan bentuk emosional dan perasaannya dia. Oke. The Hangman. Ya, karma terberatnya adalah ketika dia ngejalin hubungan dengan siapapun, dia akan dikorbankan. Selalu dikorbankan, selalu menjadi korban. Ya mungkin dia ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, ada toksiknya, sehingga sahabat kebahagiaan memilih untuk ninggalin dia. Karena dia banyak toksik di situ. Karmanya di hubungan selanjutnya dia itu dia yang jadi korban. Akan dijadikan korban untuk siapapun. The Hangman ini simbol dari pengorbanan ya. Ya, pengorbanannya adalah dia yang jadi korban. Oke. Lalu untuk energi selanjutnya. The Fool, sahabat kebahagiaan. Wah, ini orang sih memang secara energi ya. Banyak omong ya. Banyak omongannya itu memang gak bisa dipercaya ya. Banyak omong, banyak sekali bual, janji-janjinya itu palsu ya. Jadi ketika dia gak ada sahabat kebahagiaan, dia ngerasa bahwa dirinya dia tuh gak mendapatkan sisi kepercayaan diri lagi. Gak ada sisi kepercayaan diri lagi. Dan bahkan apa yang dilakukan itu buntu. Ya memang dia nyesel banget ketika kehilangan sahabat kebahagiaan ya. The Fool ini adalah simbol dari kecerobohannya dia ngejalin hubungan sama kamu, karena apapun yang dia lakukan gak pernah dipikir duluan, sehingga membuat sebuah kesalahan yang besar yang membuat sahabat kebahagiaan itu memilih untuk ninggalin dia. Kecerobohan inilah yang akan dia dapatkan, bahwa apapun yang dia lakukan tidak pernah membuat dia itu percaya diri dan juga yakin. Oke, selanjutnya ada kartu The Devil ya, sahabat kebahagiaan. Nah, The Devil kita tahu ya, simbol kartu The Devil ini memang energinya adalah negatif. Simbol-simbol yang berkaitan dari nafsu atau sebuah hasrat. Ya selama ini ketika ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan memang banyak sekali hasrat atau keinginannya dia. Yang terkesan adalah memaksa. Yang membuat sahabat kebahagiaan itu sadar bahwa dia itu hanya menginginkan sesuatu saja dari aku. Tapi untuk ketulusan hatinya adalah tidak. Karena energi pemanfaatannya di sini banyak ya, sahabat kebahagiaan. Lalu sesalnya adalah The World ya, sahabat kebahagiaan ya. The World ini memang simbol dari mengakhiri sebuah hubungan dan kemudian dia berupaya untuk mencari sebuah kehidupan baru dengan siapapun. Ketika dia bangkit di sini tentang sesalnya tanpa sahabat kebahagiaan, dia itu jalannya itu seperti merangkak untuk bisa mendapatkan orang yang tepat. Orang yang bisa ngertiin dia. Tapi ketika dia ngejalin hubungan itu semua, justru dia yang dikorbankan, balik di kartu The Hangman. Lalu kondisinya dia. Apakah dia bahagia untuk saat ini?
Four of Cup jawabannya adalah tidak. Untuk saat ini dia tidak bahagia, sahabat kebahagiaan, karena yang Kevin lihat di sini vibrasinya dia ini jauh di bawah sahabat kebahagiaan ya. Ini berada di level force, dan level force-nya ini adalah level tentang apatis. Dirinya di sini apatis ya, putus asa. Four of Cup ini adalah simbol dari keputusasaan. Kalau dicek lagi tadi di sini untuk level vibrasi energinya adalah 75 Hz. Di sini Kevin lihat kalau misalkan dia itu sudah putus asa banget nih, sudah putus asa banget, level vibrasinya menurun menjadi 50. Kalau sudah 50, prosesnya apa? Ya, dia mudah sekali menyerah ketika ngejalin hubungan dengan siapapun, dan akhirnya dijadikan sebuah korban. Oke, selanjutnya ada kartu Four of Wands ya, sahabat kebahagiaan. Dirinya dia tuh stuck ya, stuck. Mau ngapain aja itu stuck. Nggak pernah menemukan sebuah titik temu ketika ngejalin hubungan dengan siapapun, termasuk di ranah pekerjaan atau apa. Ya stuck gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Apakah dia berubah? Apakah dia bisa berubah di dalam hidupnya dia menjadi lebih baik? Karena level vibrasi energinya dia itu berada di level force ya. Jadi untuk bisa berubah dirinya dia itu jalannya itu merangkak. Apakah dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Kalau nggak ada kesadaran diri, ya udah jalannya dia merangkak di sini, merangkak karena tidak ada orang yang bisa memberikan sebuah motivasi di dalam hidupnya dia, kesendirian dan sepi. Ini adalah buah akibat ya dari seseorang yang mungkin membuat hubungan yang tidak nyaman sama sahabat kebahagiaan ya, sehingga dia menyesal di sini, dan perasaannya dia emosional paling dalam, sesalnya tanpa di sahabat kebahagiaan itu seperti apa? Strength, kehilangan sebuah kekuatan. Kamu adalah kekuatan terbesarnya dia. Ketika sahabat kebahagiaan nggak ada di sampingnya dia kehilangan semua kekuatan itu. Keinginan harapannya udah hilang semua. Jadi memang dia balik lagi di kartu full, mulai lagi dari nol untuk menciptakan sebuah hubungan dengan siapapun. Dan kita akan cek lagi untuk energinya dia. Sesalnya tanpamu, kondisinya ketika dia menerima sebuah karma kehilangan sahabat kebahagiaan. King of Cup. Oke, King of Cup. Karmanya apa? Ya, karakternya dia secara emosional itu berubah menjadi dingin dan terlihat jauh. Kalau misalkan dia balik lagi sama sahabat kebahagiaan itu udah nggak sama vibrasinya sama dia. Dia jauh lebih di bawah vibrasinya sama kamu. Jadi kalau berkaitan apakah kalau dia kembali, aku kembali lagi sama dia bisa menghadirkan suasana yang baru atau enggak? Ya, selalu melawan arus. Dan vibrasinya nggak sama, energinya nggak sama, ini justru akan memicu hal-hal yang sifatnya adalah ketidaksamaan. Banyak sekali sesuatu hal yang sifatnya adalah kamu pengen ini, pengen apa, pengen ini, pengen itu, kita ke tujuan apa, dia nggak bisa ngikutin kamu. Di sini energinya paling kuatnya adalah dia nggak bisa ngikutin kamu. Karena kalian tahu, ngejalin hubungan sama dia tuh egonya tuh, orang ini banyak. Terlalu banyak ego. Dan kalau misalkan dia datang sama kamu, ya yang ada cuma rayuan doang. Jeleknya dari kartu King of Cup di sini tentang sebuah rayuannya dia. Rayuan dan juga janji palsu. Lalu sesalnya tanpamu. Selanjutnya. Nah. Oh, sorry, tadi ini King of Cup ya. Kevin salah sebut, bukan Knight tapi King of Cup ya. Selanjutnya kita bertemu di kartu Knight of Sword ya. Knight of Sword. Perjalanan cintanya itu, energinya dia tuh dingin banget loh, sahabat kebahagiaan. Gak tahu kenapa ini dia nggak ada istilahnya adalah berubah untuk jadi orang yang lebih baik lagi, atau menjadi orang yang istilahnya nih bisa diandalkan. Di sini enggak. Di sini dia tidak seperti itu, dan terkuatnya memang terkesan lebih buru-buru ketika ngejalin apapun atau mengambil sebuah keputusan itu buru-buru. Untuk mikirnya itu nggak terlalu bisa menganalisa keadaan ya, sahabat kebahagiaan. Meskipun kita tahu ya kartu Knight of Swords ini adalah simbol dari bagaimana dia tuh mengambil sebuah keputusan dengan menganalisa secepat mungkin. Tapi di sini Kevin lihat untuk motivasinya dia tuh nggak ada motivasi yang menguatkan dia untuk meyakinkan apapun yang akan diambil sebuah keputusan. Jadi ketika tanpa sahabat kebahagiaan ini justru langsung mempengaruhi kondisi mentalnya dia ya. Oke, selanjutnya ada kartu Two of Swords ya. Tuh kan,
nggak bisa ngambil kesimpulan apapun, dia bisa menjadi orang lain ya. Two of Swords. Kalian lihat di sini ada simbol, ada seseorang yang memperlihatkan bentuk ekspresi wajah, wajah kiri atau wajah kanan, dan wajahnya dia di sini tidak ada ekspresi. Ini adalah simbol dirinya dia. Ya, dia sudah kehilangan tentang bentuk emosionalnya dia yang sebenarnya, dan lebih terkesan dingin ya, dan kalau sahabat kebahagiaan balik lagi sama dia atau dia balik lagi sama kamu sudah tidak lagi mengenali dia seperti dulu lagi. Karena memang level vibrasi energinya kamu sama dia ini justru dia jauh lebih di bawah. Kalau nggak ada sisi keberanian diri dari dirinya dia, penerimaan dan memaafkan dengan keadaan, lalu perbaikan di situ, maka dia selalu di bawah. Butuh sekali kedamaian di dalam dirinya dia ya, karena kebahagiaan dari luarnya dia itu dia nggak dapet. Dia nggak bahagia dari eksternal, sehingga membuat keadaannya dia itu berubah drastis dari segi emosional dan juga pemikiran. Ada kartu Three of Cup ya sahabat kebahagiaan ya. Three of Cup, sesalnya tanpamu. Ini menginginkan sebuah pertemuan. Pertemuan ini mungkin bisa memberikan sebuah motivasi untuk dirinya dia, agar dia itu kayak disupport lagi sama sahabat kebahagiaan. Tapi sahabat kebahagiaan tahu, ya aku udah nggak komunikasi lagi sama dia. Ini adalah keputusan terakhir aku. Ngapain aku support dia? Kalau aku support dia, ya sama aja aku kayak istilahnya menolongin orang lagi yang pernah membuat aku ini terluka. Ya kamu nyapa dia, kamu support dia, dia tuh senang banget di sini ya sahabat kebahagiaan. Ya kamu tahu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang membuat hubungan ini nggak nyaman ya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Ten of Pentacles ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah simbol dari kata maaf dan hal-hal yang berkaitan dari penerimaan diri ya. Wah, kayaknya kamu adalah mantan terindahnya dia deh. Kamu adalah mantan terindahnya dia. Ini bisa jadiin pikiran bawah sadarnya dia itu selalu mengenang kamu. Ten of Pentacles ini adalah simbol dari kebahagiaan dan harmoni ya. Kebahagiaan dan harmoni, bahwa kamu adalah mantan terindahnya dia, meskipun sahabat kebahagiaan ini yang mengambil keputusan bahwa aku yang ninggalin kamu, bukan aku yang ditinggalkan. Lalu kita bertemu di kartu Page of Cup ya sahabat kebahagiaan, dimana energi kartu Page of Cup di sini memang sangat erat sekali, bahwa kalau misalkan dia datang lagi sama sahabat kebahagiaan, ini gejolak emosionalnya itu nggak stabil, nggak ada kestabilan di dalam hubungan kamu sama dia ya. Jadi udah biarin dia dapetin karma kehilangan sahabat kebahagiaan, bahwa dia akan terlihat diem, dia akan terlihat lebih jauh berbeda. Jadi memang vibrasi energinya kamu sama dia itu dia jauh di bawah ya. Kalau maksain hubungan nih untuk kembali lagi sama dia, ya sahabat kebahagiaan akan mangkel sendiri ya, karena dia itu jauh di belakang kamu. Udah biarin, doain aja, mudah-mudahan dia bisa berproses dengan sendirinya ya. Oke, selanjutnya ada kartu Six of Cup. Nah, ini masih keinget sahabat kebahagiaan. Ini bener sih ya, kamu adalah mantan terindahnya dia. Makanya dia tuh masih dibayang-bayangi oleh perasaan dan emosional kamu. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini. Ada energi maskulin. Lalu di simbol belakangnya ini adalah simbol dari perasaan. Dia masih ingat kamu, dia masih kebayang-bayang tentang sosok kamu. Makanya bisa disimpulkan kamu adalah mantan terindahnya dia. Dan terkait ini semua, sesalnya memang ya dia menyesal kehilangan sahabat kebahagiaan. Jadi bacaannya di sini memang ini sudah masuk ke kategori kamu adalah mantan terindahnya dia, bahwa dia itu susah untuk membuang kenangan dan juga memori. Ngejalin hubungan sama kamu indahnya itu banyak. Sisi perasaan emosional, romantisnya itu dulu banyak banget. Tapi sahabat kebahagiaan udah capek banget sama dia. Ya udah aku yang memilih pergi deh, daripada aku yang ditinggalkan, lebih baik aku yang meninggalkan. Dan itu adalah keputusan terbaik kamu ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu udah ngambil keputusan, oke, aku udah nggak sama kamu, udah ini adalah keputusan terakhir aku di sini. Ya aku cuma bisa doakan saja, mudah-mudahan dia bisa berproses di situ dengan siapapun. Ikhlaskan saja sahabat kebahagiaan. Kalau kamu balik lagi atau ketarik sama energinya dia, nanti takutnya jadi sebuah kemelekatan loh. Karena di sini dia masih
ada perasaan sama kamu. Oke. Zodiaknya apa saja yang hadir pembacaan Kevin ya? Kita cek dulu dari energi kartu ini. Kartu Tarot of Abyss. Ada kartu Six of Cup. Untuk energi terbesarnya di kartu Six of Cup di sini, terkuatnya adalah Scorpio ya. Scorpio hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Page of Cup. Untuk energi kartu Page of Cup ini energinya adalah elemen air juga ya. Elemen air terkuatnya ini sama, ada energinya Scorpio juga. Scorpio dekan 1 dekan kedua ini paling kuat ya. Dekan 1 ke dekan kedua Scorpio. Transisinya masuk ke transisinya Libra ya, sebagai Libra dekan ketiga. Ada kartu Ten of Pentacle, ini masuk ke energinya Virgo. Ada kartu Three of Cup, ini masuk ke energinya Cancer. Two of Swords ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Knight of Swords, ini masuk ke energinya Gemini. Tapi yang paling kuat itu Gemininya adalah Gemini dekan 1, dekan kedua. Transisinya adalah Taurus sebagai Taurus dekan ketiga. Ada kartu King of Cup masuk ke energinya Pisces. Lalu kita cek untuk kartu The Macabre Tarot. Nine of Bond ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu Eight of Cup, ini masuk ke energinya Pisces. Ada Pisces di sini. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Wands di sini. Semua zodiak elemen api hadir ya. Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Lalu kita bertemu di energinya Aquarius di sini. Lalu ada Taurus juga hadir di kartu Seven of Crystal. Oke, untuk energi kartu Seven of Crystal ini juga masih sama, ada energinya Taurus. Lalu kita bertemu di kartu Haunting of Cup ya. Untuk energi kartu Haunting of Cup di sini paling kuat itu masuk ke energinya si Cancer ya. Cancer dekan 1 dekan kedua, transisinya adalah Gemini. Lalu kita bertemu di kartu apa nih? Masker of Danger ya. Masker of Danger ini masuk ke energinya Aquarius. Ada The Hangman masuk ke energinya Pisces. The Fool ini masuk ke energinya Aquarius. Capricorn hadir di energinya kartu The Devil. The World ini juga masih sama ya. Capricorn hadir di sini. Ada kartu Four of Cup masuk ke energinya Cancer. Ada kartu Four of Bond ini masuk ke energinya Aries, dan yang terakhir di sini Strength masuk ke energinya Leo. Untuk inisial nama. Inisial namanya adalah Inisial nama pertama ada huruf G untuk Gamma. Ada huruf G untuk Gamma, lalu di sini ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya ada huruf N untuk Nano, lalu di sini ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf A untuk Alpha. Selanjutnya ada huruf O untuk Oreo, lalu ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya ada huruf H untuk Hotel, dan yang terakhir ada huruf S untuk Singapura. Ini beberapa inisial nama yang paling kuat untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk sahabat kebahagiaan selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, Kevin nantikan kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah, mataimasu. Bye-bye.